Halo, selamat malam kok Chris. Hai Ci Sabrina, ini kedengaran nggak Iya, suaraku? kedengeran, jelas kok Chris. Oke, sip. Oke, thank you banget nih kok Chris buat waktunya nih. Jadi sebelum mulai Clubhouse nanti malam nih, mungkin kalau ada Clubhouse di malam hari, kita mungkin sharing-sharing dulu nih. Nih, kok Chris sendiri mungkin bisa sharing kok terkait dengan background, mungkin perjalanan di Capital Market, mungkin buat teman-teman follower aku yang hari ini baru kenal kok Chris, ataupun pasti udah kenal lah. Nah, tapi mungkin kok Chris boleh sharing sedikit nih, perjalanan sampai ibaratnya kecemplung ke Capital Market nih. Silakan kok. Oke, jadi pertama kali gue ketemu market itu gara-gara gue kan dulu atlet ya. Jadi dulu pernah ngelatih satu bapak-bapak tinggalnya di apartemen di Ya. penthouse paling tinggi, punya Alphard gitu. Gue bingung, ini orang kok nggak kerja di rumah terus, tapi mewah banget kayak hidupnya gitu kan. Oke. Terus gue nanya, Pak kerja apa? Terus dia bilang, saya investor saham. Terus gue pikir tuh forex pertamanya. Nah, itu zamannya gue masih kuliah, udah semester akhir sih, udah persiapan buat skripsi lah. Nah, di situ gue baru tahu tuh, oh ada namanya saham gitu. Dulunya gue cuma taunya tuh forex, dan itu orang tua gue selalu ngelarang tuh, gitu. Nah, dari situ gue masuk, kebetulan gue basicnya juga teknik pertambangan dulu. Nah, Oke. bapak itu nyaranin gue untuk belajar tentang fundamental pertamanya. Terus dia bilangnya, kalau bisa, mumpung kamu teknik pertambangan, beli saham yang kamu tahu dulu aja. Saham-saham pertambangan kan banyak, dia bilang begitu. Nah, dia bilang, saya juga dari ITMG pun udah cukup lah dari dividennya buat hidup setahun itu udah cukup, katanya gitu. Buset kan. Terus dari situ gue belajar. Nah, tahun 2015, gue kan udah lulus kuliah, sempat masuk kerja. 2015 gue masuk ke Doit, ke Bumanya. Nah, Buma waktu itu harganya Doit waktu itu 57. Nah, dari situ awalnya sih gue masuk terjun trader doang ya, kayak trader-trader pemula yang tradingnya gila-gilaan, buy sell tiap hari gitu. Dan itu tuh uh, ya ada lossnya, jadi sambil belajar juga. Nah, pas masuk ke Doit itu baru ngerasain tuh kan waktu ditambang nggak ada sinyal. Jadi pas beli cuma bisa hold gitu, untuk ngejualnya nunggu libur gitu kan, karena kan bener-bener gak ada sinyal gitu. Nah, di situ ternyata dari 57 naik ke 500 di bulan Maret 2016. Waktu itu gue pikir, wah gaji gue segini-gini aja, gue analisa sahamnya juga udah lumayan enak gitu kan. Nah, dari situ gue pikir, oke, kayaknya lebih enak terjun langsung ke bursa deh, ke saham deh gitu. Nah, dari situ deh baru mulai fokusin. Pertama sih gue ketemu sama timnya investor muda ya, bareng sama Jason mereka gitu. Baru sekarang pecah, gue buka ke sekuritas sendiri gitu. Oke. Wow, jadi luar biasa ya, terinspirasi dari seorang bapak-bapak yang kok kelihatannya diem aja kok duitnya banyak gitu ya kok ya. Iya bener Tapi tuh, dia gila nggak tuh. dia nggak pelihara sesuatu kan kok. Untung waktu itu apa Belum babi rame babi ngepetnya ngepet belum kok. belum rame. Iya. Oke. Nah, terus tadi kok Chris kan ada sempat mention ya terkait dia suruh belajar analisa fundamental dulu, terus kenali dulu, apalagi kan kok Chris kan awalnya kerja di Deloitte kan, lebih Betul. berhubungan dengan mining gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang kok Chris mungkin bisa sharing ke teman-teman hari ini, analisa fundamental tuh gimana sih kok? Mungkin basic aja. Sebenarnya ya kalau kita tarik ya, analisa fundamental tuh nggak susah loh. Sebenarnya hanya kayak logika doang. Logika apakah perusahaan ini secara jangka panjang akan jauh lebih bagus, apakah bertahan gitu, bisnisnya tuh gimana gitu. Ya even secara gampang kayak gue selalu kasih tahu ke orang-orang, ya selama kita masih banyak di luaran orang makan Indomie, naik mobil Toyota gitu ya, masih pada laku, ya itu sih harusnya secara jangka panjang masih cenderung oke ya, harusnya begitu. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya untuk kita menganalisa mana perusahaan yang baik, mana perusahaan yang enggak apa resikonya mungkin cukup tinggi gitu, lebih kepada spekulasi. Sebenarnya di situ sih gitu. Oke. Nah, kok kalau misalnya kita lihat di bursa efek ini kan sektor banyak sekali ya kok. Dari Benar. kalau kita lihat dari perusahaan itu udah lebih dari 500 company bahkan 700-an. Nah, gimana cara kok Chris buat screening saham pertama kali memilih saham yang mungkin jadi watchlistnya kok Chris gitu. Kira-kira apa sih langkah yang mesti dilakuin?
Oke. Tapi sebelumnya kita harus samain persepsi dulu nih. Hmm. Gue tipenya adalah orang yang bukan investor terlalu panjang. Jadi Hmm. menurut gue hold 1 tahun itu udah termasuk long term. Dan Hmm. biasanya gue pegang posisi itu range-nya kisaran 1 bulan sampai ke rata-rata sih 6 bulan ya, maksud Hmm. rata-rata. Mungkin kalau lagi super bullish ya baru setahun ke atas. Nah, Hmm. jadi ketika gimana sih kita milihnya saham mana yang menarik untuk kita beli atau masukin ke watchlist gitu ya? Hmm. Tentu ya saham itu semua di drive pada isu atau Hmm. pada apa sih yang bakal kejadian sama perusahaan ini gitu. Nah Hmm. itu dulu tuh yang paling penting. Jadi di awal kita mau masuk kita harus tahu sekarang tuh yang lagi hype tuh apa sih gitu. Hmm. Karena kan tujuannya kita bukan masuk yang holdnya mungkin di atas 1 tahun gitu. Jadi perusahaan yang nggak terlalu hype pun, yang penting fundamentalnya bagus kita bisa masuk. Tapi gue sih nggak bisa selama itu ya. Jadi mana yang lagi rame, mana yang lagi booming, dan gue akan cek tuh valuasinya udah cenderung murah apa mahal. Kalau Hmm. valuasinya terlalu mahal dan kan sekarang kan tech company kan valuasinya mahal-mahal tuh ya. Betul. PRPBV pada gila-gilaan. Ya udah, gue akan lempar ke technical. Hmm. Ceritanya masih ada nggak? Nah, valuasi oke, udah tergolong mahal, kita tahu resikonya cukup tinggi, so harus ada batas untuk area cut loss-nya kalau ternyata balik arah gitu. Hmm. Nah, makanya teknikalnya juga saya juga belajar teknikal untuk lebih firm kapan waktu keluarnya kalau ternyata beritanya tuh udah selesai gitu. Hmm, oke, jadi di-combine ya kok ya, analisa Betul. fundamental, news, dan juga technical. Nah, kalau lebih dipersempit lagi kok secara sektoral, kira-kira Kokris tuh melihat saham, lihat sektornya dulu nggak sih? Misalnya Kokris memang suka aja nih sektor mining, karena kan dulu punya background, pengalaman kerja di sektor mining. Jadi kan pasti harusnya lebih familiar dengan istilah-istilah fundamental, apa, istilah keuangannya mungkin, karena kan kita tahu perbankan ataupun consumer dan lain sebagainya kan punya apa ya, punya indikator yang berbeda-beda gitu kan. Nah, kok Chris gimana? Kalau gue nggak ngeliat ke sektor sih. Gue lebih Nggak lihat lihat sektor ke, ya? bener, gue lebih lihat ke perusahaannya apa dulu, gitu. Oke, Jadi ada perusahaan yang menarik gak? Nah, oke. jadi kalau orang kan biasa kalau analis lihatnya kan dari top ke bawah ya, top ke Betul. bottom ya. Mm-mm. Dari makro, terus lihat ke industri, lalu lihat Benar. ke perusahaannya. Nah, kalau gue lebih kebalikan, gue ketemu perusahaannya, gue balikin perusahaannya tuh oke nggak, secara sektornya oke nggak, menarik nggak, lalu makronya nanti mendukung nggak, gitu. Jadi Hmm. emang rada apa? Kalau kalau dari atas ke bawah kan ketemunya lebih spesifik mungkin ya. Tapi kalau Ya. kalau yang gue jalanin ini karena kebalikan, jadi lebih kepada ya tadi lebih kepada yang di drive pada berita gitu. Hmm. Jadi yang isunya menarik tuh apa? Nah, baru dari situ kita ngecek. Kalau soalnya kadang ada beberapa perusahaan yang sektornya lagi bagus, sektornya lagi jelek ya, tapi ternyata ada satu perusahaan ini bagus banget ceritanya. Gitu. Hmm. Kayak sekarang kan mungkin sektor-sektor telekomunikasi kayak Telkom, Excel kan Hmm. lagi cenderung kurang oke ya dari sisi Hmm. apa fundamentalnya. Tapi kan ternyata ada isu yang kayak ISAT yang lagi mau gabung sama Tri gitu. Nah, Hmm. itu kan beda sendiri kan. Terus ada friend juga mungkin perlakuannya beda lagi. Jadi soalnya kalau gue ambil dari atas ke bawah takutnya nggak dapat tuh saham-saham yang kayak begitu. Padahal Hmm. sebenarnya yang saham eh, yang kalau kita lihat langsung ke ujung itu biasanya dapatnya ketika ISG lagi turun pun mereka Hmm. biasanya tetap bertahan naik. Biasanya Hmm. begitu. Oke. Nah, sesuai dengan tema hari ini kok how to value a stock, kira-kira kok Chris sendiri bagaimana nih menilai saham itu wajar dan juga layak untuk dibeli gitu? Dari mana sih valuasinya ini saham bisa dikatakan sudah under value atau kadang kita melihat misalnya let's say saham tertentu secara PI itu murah gitu kan. Tapi apakah murahnya itu dalam artian murah selamanya atau memang wow, ini memang lagi murah nih gitu. Gimana nih kok Chris? Berat sih sebenarnya. Karena under value itu tiap orang bisa beda-beda tergantung Hmm. pendekatan yang mereka pakai kan Hmm. gitu. Jadinya eh gue jarang jarang menganalisa saham itu under value atau over value. Karena Hmm. biasanya saham itu bergerak tadi nggak wajar. Di Hmm. saat dia lagi naik bisa naik terus-terusan, di saat dia lagi turun bisa turun terus-terusan. Jadi under value malah under value makin under value gitu ya. Hmm. Jadinya eh
kita lihat biasanya dari sisi pair PBV tentu. Pairnya Hmm. murah nggak, PBV-nya murah nggak. Nah, itu adalah satu pintu masuk pertama. Tapi sebenarnya gue pecah-pecah tuh. Pairnya Hmm. sendiri, PBV-nya sendiri. Gue nggak akan gabung Hmm. gitu. Karena kalau gue beli berdasarkan pair, itu punya perlakuan sendiri. Kalau gue beli berdasarkan PBV, itu punya perlakuan sendiri gitu. Hmm. Karena kalau nggak, nanti orang bingung. Yang satu pairnya kecil, yang satu PBV-nya lebih kecil. Pilih mana? Hmm. Mau pair apa PBV kan gitu. Betul. Padahal sebenarnya beda gitu. Makanya di situ ketika biasa sih gue ngelihat kalau mau dapat capital gain yang gede banget tentu masuknya ke PBV gitu. Hmm. Main ke value stock yang saham-saham yang PBV yang murah yang kayak Palo Kehong kan bisa gainnya sampai 1000%, 500%. Nah, ya itu memang value investor gitu karena Hmm. value itu berbicara pada PBV saham-saham yang benar-benar murah, scuttlebutt gitu. Hmm. Jadinya kalau yang tapi yang PBV itu sekalinya nggak jalan mulu. Makanya Hmm. gue combine ke technical. Technicalnya Hmm. menarik gak? Kalau technicalnya oke, sahamnya under value berdasarkan PBV, Hmm. gue mungkin masuk. Kayak tahun lalu, gue masuk ke saham-saham yang mungkin orang nggak banyak masuk, kayak ada ADMG di PBV Hmm. 0,1 itu bener-bener murah banget di bawah 100. Terus kayak apa yang kemarin GWSA gitu, Hmm. properti yang mungkin orang nggak bakal dengar di bawah 100 gue ngumpulin di area 90-an gitu. Terus Hmm. kemarin sempat ke 200-an. Nah, yang begituan karena teknikalnya juga cenderung bagus. Tapi kalau sekalinya mereka turun juga ambrolnya bisa parah banget tuh Hmm. gitu. Makanya jadinya eh, harus ditentukan gitu. Kita Hmm. boleh ngikutin, oh gue ngikutin si A beli gitu. Tapi dasarnya apa? Makanya harus bisa analisa sendiri gitu sih. Oke. Nah, tadi Kokris menarik nih, ada dua saham yang Kokris pernah sempat ambil, tapi mungkin orang-orang nggak aware gitu ya, nggak notice sama tuh saham gitu kan, karena Kokris analisa sendiri. Nah, kalau dari sisi likuiditas kedua saham tersebut bisa dikatakan liquid nggak sih kok? Misalnya berapa porsi Kokris lumayan confident untuk bisa masuk ke saham tersebut gitu secara nominal, karena kan kalau let's say itu saham kurang liquid kan mau keluar juga takutnya exit susah gitu. Kira-kira Betul. gimana tuh strateginya? Nah, makanya kan tadi ada dua jenis ya, ada pair, ada PBV. Nah, Mm-mm. kalau pakai cara PBV, memang rasanya ini perusahaan-perusahaan yang kecil banget, murah banget. Jadi mungkin kita sebarnya agak cenderung lebih dikit nih, secara porsi Mm-mm. portofolio gitu. Mm-mm. Kenapa cenderung dikit? Karena biasanya saham-saham yang udah murah banget itu mereka likuiditasnya juga rendah gitu. Mm-mm. Tapi likuiditas itu akan terbentuk ketika nanti sahamnya hype. Jadi kita masuk duluan sebelum hype gitu. Nah, ya kayak zaman beberapa kayak WIM deh. WIM di tahun 2020 kemarin harganya kan sempat 100 tuh ya di awal Benar. tahun. Itu gue juga masuk di area 80 rupiah waktu itu WIM. Dan Hmm. waktu itu nggak ada likuiditasnya rendah banget gitu. Hmm. Baru masuk di area 200-an kan sempat ARA di suspend di area 200, ARB berapa hari gitu. Nah, itu baru mulai muncul tuh likuiditasnya sampai ke area 1000. Itu mah udah gampang banget ngelepasinnya. Nah, jadi Hmm. saham value itu kita berbicara kita masuk duluan tapi mungkin secara portofolio nggak terlalu gede ya mungkin 5-10% kalau gue masukin ke saham-saham value tapi sekalinya mereka jalan itu bisa kasih kontribusi ke portofolio kita itu 50% justru karena Hmm. mereka sekalinya naik kan bisa 500%, 1000%, kayak WIM Hmm. sendiri kan 1000% tuh kalau kita Ya, tarik dari benar. 80 gitu. Nah, itu jadinya justru di portofolio kita jadi gemuk banget. Yang awalnya kita Hmm. pikir oh nggak apa-apa deh 5% apa risk and reward-nya cukup menarik gitu. Makanya jadinya kalau bermain pada PBV seperti itu. Oke. Nah, kok tadi kan udah sharing ya terkait tadi saham-saham yang let's say orang nggak notice, terus Kokris malah udah mulai masuk gitu kan, dan di saat hype ibaratnya Kokris udah punya sahamnya tuh di harga yang cukup terbilang murah gitu. Nah, let's say kita ngomong ternyata saham tersebut kan bisa aja kalau ya secara pergerakannya ternyata nggak berjalan atau gimana. Kokris sendiri cut loss tuh pandangan Kokris gimana sih? Karena kan banyak nih teman-teman yang tuh kayak kalau udah untung kayak mau lepas susah, tapi kadang kalau rugi pun kayak mau cut loss tuh susah gitu. Kira-kira ada tips nggak sih kok? Oke, uh, sebenarnya cut loss itu penting banget. Makanya Hmm. kalau nonton di video YouTube gua, ya, Hmm. itu lebih banyak bahasan tentang cut loss kayaknya. Oke. Gitu. Sampai-sampai ada judul The Art of Cut Loss gitu kan. Ini juga gua baru selesai ngetik apa untuk
untuk buku nanti, itu pun gue dapet bahannya tentang cut loss gitu. Hmm. Dan di situ gue selalu bilang kayak banyak orang ngelihat cut loss itu dari sisi kehilangan uangnya Hmm. gitu. Oke, gue cut loss 20%, gue cut loss 10%. Oh, udah denger nggak? Harusnya tanya ke audiens ya, audiens udah Iya pada makanya. denger. Oke, sorry. Oke. Katanya Tadi tadi padahal sampai di cut loss tuh katanya. ya, dan tadi gue lihat kayak komennya tuh banyak banget, padahal seru banget ngebahas soal cut loss nih, sinyalnya juga sampai di cut loss. Oke. Nah, eh, tadi Kokris sudah itu ya cerita soal consumer ya, karena tadi Unilever juga mungkin banyak teman-teman yang posisinya nyangkut dan lain sebagainya. Tadi Kokris sudah kasih tips dan strategi. Kira-kira kok suaranya udah jelas terus ya. Kira-kira Udah sih langkah katanya. strategi apa yang harus dilakuin gitu ya? Kayak misalnya contoh saham Unilever gitu. Nah, kok kalau misalnya berita yang menarik kok terkait broker summary dihapus, kira-kira pendapat Kokris gimana? Oke nggak sih? Atau sebenarnya tuh indikator yang penting loh bahwa broker summary ini bisa jadi arah juga nih buat kita beli saham yang oke tuh apa? Kira-kira gimana? Gue nggak ngelihat broker summary itu terlalu penting ya. Memang bisa Hmm. dipakai untuk acuan kita buy sama sell, tapi tanpa broker summary pun kita bisa. Bahkan gue nyari saham itu bukan dari broker summary-nya. Broker Hmm. summary cuma sebagai pelengkap gitu. Hmm. Kan yang mau dihapus itu kan broker summary secara trading harian kan. Tapi waktu Hmm. close market kan kita bisa ngecek juga broker summary-nya gitu. Hmm. Jadinya kalau gue bukan tipe trader yang beli pagi jual sore atau trading fast trade begitu sih ya. Jadi gue sih nggak kepake broker summary gitu. Hmm. Dan biasanya justru konsep broker summary itu jadi bikin gue yang trader swing bisa hold 1 bulan sampai 1 tahun itu jadi ketakutan sendiri. Padahal sebenarnya nggak masalah gitu. Karena kan memang short term mungkin 1 hari, oh ada broker yang lagi buang barang gitu, jadi Benar. sahamnya turun gitu ya. Hmm. Tapi kan secara swing yang penting kita ngeliat, oh trennya masih bagus, ya udah masih bisa di hold gitu ya. Yang penting ceritanya masih ada, teknikalnya masih oke. Gue sih masih nggak terlalu mikirin broker summary-nya. Cuma memang kadang kalau lagi butuh fast trade gitu ya, mau ngetes gitu ya, mungkin kita biasanya ngelihat salah satu indikatornya dari broker summary gitu. Hmm. Tapi nggak ada itu juga nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Jadi itu nggak terlalu concern juga lah ya, kok ya harusnya. Nah, Bener. oke, mungkin next question nih. Tadi Kokris juga menarik nih. Tadi bilang bahwa Kokris itu terinspirasi dari seorang bapak-bapak yang bahkan kayaknya diem-diem aja juga bisa menghasilkan uang. Kayaknya dia tidur merem aja ngasilin duit gitu ya, kok. Bener. Nah, dia juga kan katanya dapat dividen ITMG juga lumayan kan. Maksudnya ya Hmm. sebagai passive income lah. Nah, tapi di sisi lain, pada kenyataannya ini secara praktik kita tahu banyak yang namanya dividen trap gitu kok. Jadi beli, ya kan, apalagi belinya waktu come date, terus tahu-tahu udahnya dibuang gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih kok beli saham yang kita sebenarnya tuh sebagai orang yang ngarepin dividennya gitu, tapi nyatanya kena trap gitu. Gini, kan tadi kita berbicara pada PBV. PBV kan Hmm. lebih kepada capital gain. Nah, kalau Yes. dividen itu berarti kita masuk ke pair gitu. Hmm. Bahasan tentang pair. Nah, kalau mau beli mengharapkan dividen, itu gue selalu konsepnya gini. Kita harus minimal pegang saham itu 1 tahun, baru kita beli berdasarkan dividen gitu. Oh Hmm. dividennya gede, ya udah gue beli mungkin gue tahan sampai tahun depan gue jual. Kenapa sampai tahun depan? Karena sekarang gue dapat dividen, tahun depan gue dapat dividen. Jadi dalam 1 tahun dividennya kan 2 kali jatuhnya gitu. Hmm. Dan dividen trap itu kejadiannya gimana sih? Nah, dividen trap itu sebenarnya ya secara short term kalau kita ngarepin dari beli waktu kamdet, jual waktu SDET, ya itu pasti bakal banyak dividen trap. Apalagi kalau semua orang yang beli saham itu tujuannya pengen dapat dividen karena dividennya gede. Itu pasti chance untuk kena dividen trapnya gede gitu. Hmm. Karena di saat XDET orang yang berpikiran yang sama juga ikutan jualan barang ya gitu. Jadi waktu udah opennya pembukaan udah dibuka minus sesuai apa dividen yang dibagikan juga ditambah penjualan dari investor-investor itu kan. Nah, Hmm. makanya jadinya kalau tujuannya pengen fast trade doang ya, itu jangan ngarepin dividen. Better Hmm. waktu isu RUPS-nya keluar bagi dividennya berapa, masuk lalu deket-deket kamdet kalau memang naiknya udah sebesar dividen yang dibagikan ya baru keluar di situ
gitu. Hmm. Biar dividen trap-nya nggak kena. Karena biasanya justru beli come date jual ex date itu yang paling banyak dividen trap. Oke, jadi karena terlalu short term ya, kok berharapnya pengennya dapat dividen dalam jangka waktu singkat. Padahal kalau kata Kokris, secara strategi Kokris lebih bagus belinya itu dalam waktu 1 tahun di keep ya kok, karena bisa dapat dividen 2 kali gitu ya. Nah, Betul, Kokris, dan tujuannya kan juga pasti kalau kita ngarepin dividen, tiap tahun dividennya tuh tambah gede gitu. Jadi kan harus perusahaan-perusahaan yang secara kinerjanya bagus, lebih stabil gitu ya, yang sudah terbukti aman, safe gitu. Jadi ya itu lebih kepada uang pensiun sih, gue bilang kalau ngarepin dividen. hmm, oke. Nah, Kok Kris, kalau misalnya kita bahas terkait makro dikit ya, misalnya kalau misalnya kita lihat nih kondisi sekarang kan market kemarin sebelum libur Lebaran kita lihat kan lumayan cukup sideways juga kan, bahkan cenderung turun gitu kan. Nah, pembukaan Senin besok banyak orang yang memperkirakan ini akan based on lonjakan COVID nih. Sementara kita tahu negara-negara tetangga kayak Singapura udah lockdown, Malaysia lockdown gitu kan. Nah, kira-kira estimasinya kayak gimana nih kok Chris untuk kita? Ya, di YouTube sebenarnya gue udah post di akhir bulan kemarin ya, tanggal 30 Hmm. April. Gue kan tiap bulan itu akan membuat video tentang bagaimana pergerakan ISG dalam 1 bulan ke depan dan review kemarin yang 1 bulan kemarin gitu. Nah, di Mei itu memang kalau nonton ya di Monthly Market Update gue bilang di awal sampai mid Mei sampai jelang Lebaran itu ISG cenderung sideways dan menjelang Lebaran itu akan turun dulu ya. Nanti selesai Lebaran ini justru turunnya bakal lebih dalam gitu. Kenapa? Ya karena kemarin kita udah prediksi itu mau dicegah seberapa dalam pun pasti orang bakal tetap mudik, lonjakan COVID bakal naik gitu ya. Jadi ditambah juga luar juga kalau kita lihat kan ya ada perang gitu ya, terus ada lonjakan COVID juga, ada lockdown juga gitu, dan untungnya data Amerika nggak terlalu bagus gitu ya, jadi kemarin sempat ribuan lagi tuh indeksnya Amerika, tapi nah antara dua ini nih gitu, dan juga kalau kita biasa lihat dari sisi GDP yang kemarin keluar juga ya cenderung kurang gitu kan, itu juga jadi salah satu pertimbangan orang-orang yang nyari berita-berita negatif untuk melihat oh ini indeks-indeks juga kayaknya bakal turun gitu. Jadinya kemungkinan besar sih kalau gue lihat mungkin masih akan turun sampai ke akhir bulan sih. Kalau kalau sesuai prediksi di monthly market update di bulan April, update kemarin di bulan April, gue bilang di Mei ini dari mid sampai akhir sih chance untuk turunnya tuh besar dan mungkin akan cukup dalam. Oke, berarti sesuai kok dengan fenomena sell-in May and go away. Iya, tapi sebenarnya kalau gini, gue sih jarang menggunakan slogan itu ya, gitu. Karena gue jarang menggunakan yang diyakini orang-orang. Misalnya kayak Desember itu pasti rally, sell in May, lalu wake me up when September ends, gitu ya. Gue jarang menggunakan terlalu berpaku pada slogan itu, karena kayak tadi gue bilang, kayak tadi gue bilang, gue milih saham itu benar-benar bukan dari makro, tapi dari sahamnya. Jadi sometimes ISG-nya lagi turun, tapi saham pilihan gue justru naik gitu. Karena memang gue nggak ngelihat dari keseluruhan makronya, tapi gue ngelihat dari mana yang cukup menarik gitu. Sehingga bisa jadi banyak kok sering waktu kemarin 2020 mau nggak mau kita bermain pada saham-saham yang small caps itu masih dapat chance untuk naiknya tinggi gitu. Karena big capsnya udah parah banget waktu itu. Jadi kemarin di Januari pun waktu ISG-nya drop kan ada beberapa kayak tech company juga naik kan, kayak MTech, Same itu juga masih naiknya cukup tinggi gitu. Jadi ya kita lebih bertahan terhadap indeks gitu. Tapi kita nggak mungkin dapat saham titik terendah dan nggak bakal dapat saham titik tertinggi gitu. Oke. Nah, kok Chris, kalau misalnya melihat fenomena kayak gitu ya, kita mungkin nggak sih worst case-nya, ya amit-amit sih. Maksudnya kalau kita flashback untuk tahun kemarin, di mana indeks gitu bahkan ninggalin level 4.000 lumayan, ya bisa bilang banyak orang bilang market bakal crash segala macam. Terus orang juga banyak ada nimbul panik lah bahwa saham nih banyak yang ARB berkali-kali kayak gitu. Nah, kira-kira Kokris sendiri bisa kasih strategi nggak? Amit-amit ada mungkin teman-teman yang punya saham yang let's say mungkin nanti akan
akan ataupun pernah ARB gitu buat next time jadi pelajaran cara jual saham saat ARB tuh gimana sih? Ini Dan, cara dan jual. mungkin selengkapnya bisa nonton di YouTube-nya Kokri sih sebenarnya. Ya. Oke, cara jual saham di ARB mungkin bisa nonton di YouTube gue deh. Kayak kalau gue jelasin di sini tanpa ada tulisan-tulisannya bingung sendiri pasti itu. Dan gini, uh, takut gak sih tentang market itu nanti crash panik kayak tahun Hmm. 2020 kemarin gitu ya? Gue sih sebenarnya karena gue udah ngelewatin kemarin 2020, Hmm. gue menantikan sebenarnya indeks kita volatil lagi. Karena Hmm. kalau indeks kita kayak sekarang sideways, nggak naik, nggak turun, itu justru Hmm. lebih nggak enak. Sahamnya nggak kemana-mana. Mending Hmm. ya, sekalian ISG dibanting dulu sekalian, agak cukup turun cukup dalam. Jadi volatilitasnya ada gitu. Ketika indeksnya turun, ya orang-orang kan pasti ada yang panik, ada yang cut loss, ada yang justru waktu Yes. turun itu buy lagi kan, karena pasti akan ada si optimis dan si pesimis di market gitu. Nah, jadinya itu yang bikinnya saham itu bisa jadi ketika dibanting cukup dalam, mantulnya juga enak. Nah, di saat itu kita bisa ngambil chance untuk trading ketika volatilitas itu. Jadi trading itu baru ada ketika saham itu volatil gitu. Hmm. Nah, makanya untuk menciptakan volatilitas harus ada bad news, harus ada good news gitu. Hmm. Tidak boleh selamanya good news terus, harus ada bad newsnya. Nah, bad news ini penting juga untuk menciptakan volatilitas. Jadi bersahabatlah dengan volatilitas, maka kita akan jauh lebih tenang gitu. Hmm. Gue dulu waktu awal-awal gue selalu pengen ISG tuh naik mulu, tapi Hmm. ketika ISG yang naik terus kan terlalu tinggi, bantingannya juga dalam gitu. Hmm. Nah, makanya akan jauh lebih baik kalau volatilitasnya lebih terjaga, mungkin ada turunnya, ada naiknya. Yang gue yakinin adalah yang namanya bursa itu secara jangka panjang long run-nya harusnya naik gitu. Oke. Nah, itu yang paling penting. Nah, jalan naiknya itu ada bantingan atau enggak ada bantingan itu perlu justru ketika ada bantingan kita bisa cuan lebih gede. Kalau kita mengerti gimana cara manfaatin momentum-momentumnya. Oke, oke. Nah, eh kalau misalnya Kok Kris bilang lebih baik ada yang namanya good news, ada yang namanya bad news, bahkan dinanti-nantikan lah gitu. Ibaratnya kalau bisa lebih volatil, karena kalau nggak volatil ya kita lihat IHSG kan memang cukup sideways aja kan. Ibaratnya mau meraih cuan besar juga ya lumayan terbatas lah gitu. Nah, Kok Kris perkiraan nih selama 2021 lah ya, mungkin nanti ini pembukaan market support yang harus diuji dari IHSG ini mungkin di level berapa sih Kok Kris? Oke, First support. gue kan udah bikin rekomendasi mingguan tuh, nanti tinggal Hmm. ngepost saya habis dari sini gue bikin dari unlisted ke public. Hmm. Gue lihat sih IHSG itu ada support yang cukup kuat di 61, bentar gue harus lihat dulu Oke. ya, di 5911 itu Di supportnya 5911. ya. Harusnya IHSG nggak boleh ngelewatin 5911. Kalau Hmm. 5911 itu dilewatin, itu umbrella cukup dalam. Itu support Hmm. kuatnya sekarang. Jadi kemarin kan closing low-nya 5911. Nah, candle hari kemarin itu sebelum libur itu adalah candle acuan ISG Hmm. nggak boleh drop di bawah itu. Kalau ISG drop di bawah itu dan kemungkinan most likely itu bakal drop di bawah itu, chance untuk ke 5825 itu gede. Oke, jadi next support dari 5911 tuh 5825 ya kok Chris. Betul. Oke, oke. Jadi buat catatan juga nih buat teman-teman perhatiin support dari 5911, support pertama dan next support di 5825. Nah, tadi Kok Chris juga sempat bilang nih bahwa dengan market yang ibaratnya ada potensi turun dan lain sebagainya, tapi Kok Chris juga ada punya beberapa watchlist lah. Saham-saham di tengah IHSG turun tapi masih ada yang naik gitu ya. Nah, kira-kira gimana Kok Chris cara screening saham yang IHSG turun, dia berlawanan arah justru dia naik? Gue selalu nyari saham-saham yang uptrend ya. Jadi jangan Hmm. sampai milih saham yang lagi downtrend. Kalau milih saham yang lagi downtrend itu ISG naik, sahamnya lagi bisa turun. Contohnya kayak Unilever. Unilever kan waktu pesta November Desember ISG-nya lagi naik gila-gilaan, Antam naiknya gila-gilaan waktu itu. Nah, dia justru turun kan dari 8.000 ke 7.000 waktu itu, sampai-sampai banyak meme-meme kan yang Hmm. lainnya joget-joget, Unilever-nya mendem sendiri kan di situ. Benar. Nah, makanya itu yang paling penting sebenarnya. Jadi tren, cari saham yang trennya itu lagi naik, lagi fase Hmm. uptrend. Memang resikonya ada. Misalnya kayak sekarang yang uptrend kita bisa lihat ada MTech,
ada Same, ada Asa itu ya. Itu saham-saham lagi fase uptrend terus. Terus pasti orang ngelihat kok itu kan MTech ya dari harga 500 naik sampai 2.200 gitu. Kalau nanti turun lagi bahaya dong gitu. Nah, selama kita punya area cut loss itu harusnya nggak bahaya. Misalnya, gue masuk MTech sekarang 2170 gitu ya. Oke, gue masuk MTech 2170. Memang kalau dilihat dari kenaikan harga sahamnya cenderung udah cukup tinggi gitu. Tapi kalau gue jagain, oke, sekarang support MTech itu di 2100. Nah, kalau break 2100, gue cut loss. Berarti kan resiko gue mungkin cuma sekitar 3%. 2170 ke 2100, 270 poin, berarti 3%-an. Nah, siap nggak terima resiko 3% itu? Gitu. Dengan chance untuk ketika dia naik lagi, dia harusnya naik lebih tinggi daripada tertinggi kemarin, di mana tertinggi kemarin di area 2.600-an gitu. Nah, berarti kan risk gue 3%, reward gue itu sekitar 20%. Make sense, menarik. Nah, cari saham-saham yang fase uptrend, tapi jaga area cut loss-nya. Karena nggak mungkin kan sekelas MTech bisa ARB kayak BNBA kan, ya nggak mungkin kan gitu. Jadinya ya akan jauh lebih tenang ketika indeksnya turun. Mereka biasa koreksinya tuh nggak terlalu dalam. Dan kalaupun support kuatnya ditembus, ya udah kita keluar dulu, nunggu aja dulu gitu, nggak usah buru-buru. Oke. Nah, tadi kalau ibaratnya estimasi dari Kokris terkait dengan tadi Kokris juga bilang di YouTube Kokris tuh bilang di awal bulan kemungkinan Mei ini bahkan usai Lebaran ada potensi mengalami pelemahan kembali. Nah, kira-kira kalau menurut Kokris sendiri strategi terbaik ketika market posisinya saat ini tuh lebih baik trading atau invest sih? Gue karena trader, gue trading pasti jawabannya. Karena gini, kenapa gue milih jadi trader? Kenapa gue nggak mau jadi investor gitu ya? Nah, Padahal kan gimana? banyak orang bilang ya lu invest aja, karena lebih gampang untuk jadi kaya banget harus jadi investor. Pasti orang bilang gitu. Nah, gue sih konsepnya agak sedikit berbeda karena gue pikirnya gini, kalau gue tahu secara jangka pendek saham itu akan turun, ngapain gue ikutan dia turun? Gitu. Gue mending keluar dulu, nanti tampung lagi di bawah. Cuma banyak orang gagal karena mereka nggak bisa menjaga diri, ya karena mereka ngelihat, oke, gue keluar, mereka take profit atau mereka cut loss, uangnya itu mereka pakai untuk beli saham lain, nggak sabar nunggu sahamnya turun, beli lagi di bawah, gitu. Nah, itu yang banyak kesalahan orang-orang, gitu. Jadi karena gue tahu, oh dia bakal turun dulu, ya udah gue take profit kayak kemarin sebelum liburan Lebaran, gue ajak beberapa nasabah-nasabah kayak oke, kita keluar dulu deh, kita jagain cash dulu karena kan prediksinya bakal turun kan di mid ke akhir gitu. Kita stay cash dulu, mungkin nggak harus semuanya, mungkin 30 atau 50% nggak apa-apa, buat nanti kita tampung lagi kan di bawah gitu. Nah, di situ jadinya cukup menarik. Jadi kalau ditanya investor apa trader, gue pasti pilih trader gitu. Karena kita bisa menjaga area yang lebih pendek, karena area pendek itu yang akan membentuk area panjang. Gitu. Oke. Berarti apalagi Kokris kan perhatiin saham tiap hari ya. Mungkin buat teman-teman yang ada kesibukan lain, yang ibaratnya kita tahu market 1 menit aja juga bisa berubah kan waktunya gitu kan. Maksudnya harganya gitu. Kira-kira gimana tuh Kokris? Sebenarnya ya, gue analisa saham itu 1 hari cuma sekali, waktu malam. Waktu siang itu gue cuma standby karena banyak orang nanyain. Gitu. Dan makanya gue bilang, gue nggak pernah suruh orang cut loss ketika market lagi running. Nggak pernah. Gue selalu penentuan buy atau sell ketika market sudah close. Jadi contoh, tadi gue bilang MTech support 2100 gitu ya. Nah, ternyata besok Senin MTech turun sampai 2050. Apakah gue cut loss MTech waktu di 2050, waktu dia break? Enggak. Gue akan tunggu closingnya. Closingnya balik lagi nggak di atas 2100. Kalau MTech closing balik lagi di atas 2100, gue nggak akan cut loss. Karena masih di atas support. Walaupun secara intraday-nya sempat menembus support 2100-nya. Gitu. Nah, jadi saran gue sih ketika orang mau masuk ke dalam bursa ya, ke saham, ya mereka harus mau agak capek sedikit mengecek saham mereka 1 hari 1 kali. Nggak harus full dari jam 9 pagi atau sampai jam 3 sore. Entah itu ada waktunya pagi atau sore atau malam, ya udah ngecek aja 1 hari sekali. Untuk tahu posisinya tuh aman apa enggak. Gitu. Makanya sekarang sih dari
kalau gue bilang ya pergeseran antara investor sama trader itu udah nyata. Kalau zaman Gimana dulu tuh? orang yang cuan gede itu dari investor. Iya, benar. Kenapa? Hmm. Karena beli saham susah. Nggak ada online Hmm. trading. Lu beli saham harus nelpon, jadi orang nggak mau capek. Sekalinya dapat, ya udah hold. Karena nggak tahu Hmm. juga mau ngeceknya gimana. Tapi sekarang Hmm. semua orang bisa jual beli gampang. Dari HP, masuk buy sell gitu ya. Pasti Hmm. akan banyak trading. Makanya kalau Hmm. kita lihat indeks kita dari online trading itu muncul, sebenarnya lebih ke arah sideways gitu. Hmm. Jadi ketika kalau kita lihat di sebelumnya di waktu online trading belum ada, itu rata-rata indeksnya naiknya kan enak banget nukiknya habis habis krisis 2008 naiknya kenceng gitu ya. Terus Hmm. dari 2002 sampai 2008 naiknya juga kenceng gitu. Hmm. Kurang ada koreksi-koreksi kayak 2015, 2018 kan kurang gitu. Ya sekarang justru lebih lebih kepada volatilitasnya itu lebih kepada kalau kita trade itu akan jauh lebih nyaman sih kalau gue bilang daripada kita hold. Coba deh disebutin dari 2015 sampai 2021 Hmm. saham apa yang di hold secara long term bisa kasih potensi naiknya itu di atas 200% gitu karena kan 5 tahun bagi 200 oke, ya 5 tahun bagi 200 5 tahun bagi 200% kan berarti satu satu tahunnya 40% gitu. Hmm. Nah, coba sebutin ada nggak saham-saham yang seperti itu? Kalaupun ada, rasionya juga nggak gede. Dari 750 saham, ada berapa Hmm. doang yang bisa mencetak kenaikan cukup signifikan seperti itu. Nah, jadi daripada bet pada statistik yang 1/100 mungkin, ya Hmm. ya udah better gue pasti lebih nyari yang mana yang lebih enak secara trennya naik atau turun. Oke, oke. Sesuai dengan tadi Ko Kris juga bilang ya, kalau cari saham itu lebih baik cari yang uptrend ya kalau dibanding yang downtrend. Ya nggak sih, Ko? Betul. Gue sih pasti nyari uptrend. Gue nggak mau trade sama downtrend. Oke, ini ada pertanyaan kok tadi yang masuk ke itu sih, question and answer tadi gue bikin tadi sore. Kira-kira kenapa sih Ci banyak yang bilang don't invest di saham perbankan doang? Kenapa tuh kok? Gini. Kok Hans nih? Makanya ada jangan invest di saham perbankan. Gue bilang Gimana kok? Setuju nggak sih? perbankan doang gitu ya. Ya Hmm. setuju sih. Karena kan setiap sektor itu nggak selamanya berada pada puncaknya. Memang sih Hmm. banking 2015 sampai 2018 itu enak banget sahamnya naik terus-terusan gitu ya. Naiknya Hmm. gila-gilaan. Justru waktu 2015 2018 kalau nggak megang saham bank berarti loss. Hmm. Ya kan gitu. Kecuali Hmm. kertas ya, kertas kan lagi booming banget gitu tuh. Hmm. Nah, jadi kita harus tahu tapi waktu tahun 2020 sampai sekarang banking justru nggak terlalu menarik kan. Memang volatilitasnya ada, tapi yang lain volatilitasnya lebih tinggi gitu. Hmm. Dan gue pernah baca research-nya McKinsey ya, Hmm. mereka bilang di tahun 2030 itu banking sektor bakal cenderung jelek gitu. Hmm. Karena orang akan cenderung lebih resikonya akan lebih tinggi. Jadi mereka udah nyari instrumen investasi yang kasih return cukup tinggi gitu. Hmm. Makanya jadinya ya salah satu yang cukup menarik ya saham gitu karena saham memberikan return yang tinggi. Makanya sekarang ada instrumen yang lain, misalnya kayak kripto kan lagi rame juga kan gitu. Hmm. Nah, orang padanya masuk ke kripto juga. Kenapa? Karena toleransi mereka terhadap resiko itu semakin lama semakin tinggi. Orang udah nggak Hmm. mau nyari lagi cuan 1 tahun 3%, 4% tuh mereka udah nggak mau. Mereka pasti nyari yang bakal gede mana gitu. Nah, itu yang jadinya sektor perbankan ini harus bisa menyesuaikan diri. Makanya ini bisa nggak perbankan itu sekarang kan juga ada katanya isu bank digital lah gitu. Nah Itu. ini bisa nggak nanti keep up tentang perkembangan zaman yang ada gitu ya. Terus nanti ada cryptocurrency yang katanya bisa bisa mempersingkat jarak transaksinya gitu ya. Mungkin Hmm. bank itu kalau nggak pakai blockchain mungkin bisa bakal kegeser gitu. Nah itu juga yang perlu diperhatikan sih ke depannya gitu. Jadi tidak selamanya saham kayak contohnya kayak Nokia. Nokia semua orang waktu tahun gua masih kecil ya, Hmm. hands Nokia berapa tuh? Ya pokoknya yang bisa main snack itu ya, pencet 1 sama 9 itu kan. Nah, itu kan rasanya kayak kayak enak banget Nokia-nya kayak nggak mungkin terkalahkan lah waktu itu. Hmm. Tapi ternyata BlackBerry muncul, kita pikir BlackBerry bisa mengganti Nokia.
ternyata BlackBerry-nya cuma bentar doang kan, masuk ke Android gitu. Nah, karena Hmm. ya itu, bisnis itu makanya ketika kita belajar tentang ekonomi atau bisnis itu, ya kita belajar selamanya gitu. Karena ekonomi Hmm. selalu berkembang, bisnis selalu berkembang. Kayak sekarang teknologi company masuk. Ya kita yang masih baru yang berpikiran, oh PBV udah terlalu tinggi, itu nggak mungkin gue mau beli tech company. Itu justru yang nggak, yang saham di portonya tuh ngikutin IHSG gitu. Tapi ya, orang yang mau kayak, oh tech company cukup menarik, mungkin gue alokasiin coba deh berapa persen dari portofolio gitu ya untuk mempelajari tech company ini gitu. Karena ya pasti kalau kita megang sahamnya, kita nyari sahamnya pasti lebih kenceng kan daripada kita nggak megang sahamnya gitu. Nah makanya jadinya itu yang harus kemampuan untuk belajar itu yang penting sebenarnya gitu. Oke. Nah, tadi Kok Kris ini ya bahas terkait tech company. Bentar lagi orang banyak juga nih kok yang bahas terkait second half ini booster bahwa foreign inflow akan masuk ke Indonesia ini terkait dengan IPO-nya Goto gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Kok Kris sendiri pandangannya apakah Kok Kris juga sangat cukup antusias bahkan ibaratnya mengencourage nasabah-nasabah Kok Kris buat ayo kita beli Goto atau gimana kok? Atau ya udahlah ngikutin flow aja nanti mungkin udah di market udah beli biasa aja gitu nggak perlu ngantri-ngantri lagi nih beli IPO sama IPO kira-kira gimana kok? Gue sih nggak bakal rekomendasiin mereka buat beli Goto sih waktu IPO, apalagi di pasar pasar primer gitu. Hmm. Karena capek doang, nggak bakal dapet Karena itu nggak bakal nanti. dapat barang ya kok. Iya, itu nggak bakal dapet barang, fix nggak bakal dapet barang gitu. Hmm. Jadi gue pasti bilang ke mereka, makanya sampai sekarang ya, orang-orang nanya ke gue tentang Goto, gue males jawabnya. Percuma gue bahas juga nggak bakal dapet apa-apa itu. Mending nanti Hmm. udah listed, baru tuh pakai video gue yang gimana Hmm. cara jual di ARB itu buat beli, gimana cara beli di ARA. Nah itu mungkin gue bakal bikin video tuh nanti di situ tuh gitu. Jauh lebih jauh lebih bisa dapet dibandingkan kita ngantri ya, udah nyetor duitnya dipegang di hold, Benar. terus nunggu poolingnya selesai, tahu kebagiannya berapa, baru duitnya dibalikin. Itu kan waktu mungkin 1-2 minggu tuh untuk begitu. Hmm. Hmm. Ada lagi, gue nggak tahu ya itu pakai e-IPO atau kita harus datang ke sekuritas yang IPO-in kan Hmm. gitu. Nah kalau datang kan berarti yang di luar daerah tuh gimana? Harus ke Iya, Jakarta kan nggak mungkin kan gitu. benar. Makanya Benar. jadinya ya nggak usah terlalu dipikirin lah yang IPO primer itu, nanti tunggu udah masuk ke bursa baru kita HK aja rame-rame. Oke. Nah, secara valuasi tuh bakal gede banget ya sih kok? Mungkin ya, karena tadi short term orang pasti bakal euforia banget, orang Hmm. pasti bakal HK gila-gilaan. Cuman balik lagi, ketika saham yang naiknya cukup signifikan, pasti nanti ada bantingannya juga kan. Gitu. Jadi Hmm. tetap resikonya harus ada, harus bisa dijaga resikonya. Kita juga nggak tahu mereka berapa lembar saham yang dikeluarin, karena kan sesuai sama harga tuh. Kalau harganya rendah, mungkin lembar sahamnya lebih banyak, jadi lebih enak buat tradingin. Tapi gua Hmm. rasa itu bisa IPO di area 10.000 sih kayaknya ya, gitu Hmm. angkanya. Jadi lotnya juga nggak bakalan terlalu banyak. Nah itu juga rebutannya juga, itu sekalinya buang barang kan, orang yang retail-retail udah pada naik tinggi kan, mereka buang-buang barang juga pasti akan ada koreksi. Apalagi kalau dari 10.000 naik ke 50.000 kan gitu. Hmm. Hmm. Oke. Nah, kok mungkin bahas terkait sektor nih kok sedikit. Kok Kris kan tadi kita udah bahas sedikit terkait perbankan ya. Kalau dari sisi komoditas, bisa nggak sih dibilang bahwa tahun ini tahunnya komoditas gitu kok yang main? Karena kalau kita lihat compare to another sector ya kayak properti juga kan nggak terlalu jalan, construction juga kayak masih ya di situ-situ aja gitu. Apakah komoditi ini benar-benar memang tahunnya 2021 kok? Komoditi. Gue sih percaya gini, ketika ekonomi membaik, komoditi pasti akan urutan pertama. Hmm. Karena untuk membangun suatu negara itu butuh komoditi, baik Hmm. itu oil atau batu bara gitu. Nah, dari situ harganya bakal kekerek sama komoditas yang lain gitu. Kayak tahun 2015 kan kenapa IHSG itu anjlok banget kayak karena komoditasnya turun terus kan. Waktu 2015 peak-nya, bottom-nya. Tapi IHSG-nya udah parah juga kan di 2015, dan itu di-drive pada harga oil yang naiknya dari berapa tuh ya? Gue lupa, dari 12 ya sampai ke 60 lagi waktu itu atau 70 gitu. Nah, baru harga batu bara juga ikutan
baru dari situ ekonomi mulai jalan lagi, banking mulai menarik lagi, terus yang lain juga sektor-sektor lain juga ikutan naik gitu ya. Nah, jadinya di situ sih sebenarnya untuk gue lihat kalau awal begini kan baru selesai krisis dan negara butuh pembangunan, butuh ekonominya bergerak lagi. Ya biasanya komoditasnya akan jadi pintu pertama untuk kenaikannya dulu gitu. Dari komoditas baru nanti apalagi kalau kita bilang ya Indonesia itu gue selalu bilang gini, Indonesia kan selalu sekarang mau diubah jadi dari negara yang kita based on commodity dulu, mau diubah ke tourism, pariwisata gitu. Gue pernah bahas ini di tahun 2019 waktu diundang ke CNBC, gue bilang kita tuh susah kalau mau masuk ke tourism. Kenapa? Karena kita ngarepin orang lain. Mending apa yang ada kita kembangin, kita bisa keluar kan. Toh memang Indonesia itu kaya akan komoditasnya dari zaman dulu gitu. Nah, makanya untuk sekarang karena Indonesia itu punya komoditas dan komoditasnya cukup gede, gua rasa yang akan di-drive yang akan dikembangin secara cepat itu komoditasnya supaya ekonominya bisa balik gitu. Jadi dari situ nanti baru sektor-sektor lain karena komoditas merupakan satu perusahaan yang membutuhkan banyak pekerja gitu. Kayak mining sendiri itu banyak pekerja dan mereka hubungannya ke pelosok, ke daerah dan daerahnya juga jadi maju, jadi jalan. Karena apa? Karena kalau ada satu tambang masuk ke daerah kan dia bakalan drive sekitar-sekitarnya, pekerjanya dari sekitarnya, terus nyuplai makan, nyari dan lain-lain lah semuanya di situ. Nah, itu yang akan menyebabkan daerah itu ekonominya jadi berputar. Terus orang-orang yang profesional-profesional di hire dari mungkin dari Pulau Jawa di mana gitu ya. Nah, itu juga dapat pemasukan dari situ. Nah, di situ pergerakan ekonomi itu berjalan gitu. Makanya gue selalu percaya ketika ekonomi mulai naik, komoditas itu selalu jadi driver pertamanya gitu. Karena mungkin gue basicnya juga tambang kan. Jadi kita selalu berbicara pada kalau mau majuin daerah itu ya harus ada tambang gitu. Makanya kalau dilihat ya daerah-daerah yang maju, daerah-daerah yang punya tambang, orang-orangnya pasti kaya-kaya gitu. Walaupun mereka nggak kerja di situ gitu. Nah, kalau dari sisi komoditas kok, selain tambang kita ngomong agriculture, CPO, kira-kira gimana kok potensinya tahun ini? CPO ya CPO kelihatannya naik ya, dan kita lihat dari tahun 2012 CPO itu naiknya cuma bentar terus turun lagi, naiknya cuma bentar terus turun lagi. Baru di 2020-2021 ini yang bertahan CPO-nya. Dan kalau gue lihat mungkin karena CPO itu lebih related ke consumer itu kan siklusnya cukup panjang, 10 tahun sekali ya. Kalau kita lihat biasa kalau komoditi itu kayak mining coal, oil itu 2-3 tahun sekali. Nah, consumer itu biasanya setiap 10 tahun sekali. Makanya kalau kita lihat untuk CPO sendiri di 2012 itu mulai drop waktu itu sampai sekarang baru mulai naik lagi. Nah, gua rasa mungkin area yang cukup menarik ya, karena CPO juga udah terkoreksi cukup dalam kalau kita lihat dari peak-peaknya yang sebelum dia turun gitu. Dan gua rasa secara valuasi saham-saham CPO juga cenderung murah sih saat ini. Gitu. Oke, berarti bisa jadi watchlist juga ya kok buat teman-teman mungkin secara sektoral CPO juga ini bisa diperhatiin. Nah, mungkin sebelum libur kemarin juga ini ada pertanyaan juga kok bahwa ada news terkait MSCI Mei 2021 semi-annual index review kok, di mana di sini Global Standard Index ini masuk tebik, pegas itu dikeluarkan. Dan kalau itu sih yang paling menarik ya. Terus kalau untuk small caps-nya itu masuk IPTV, Pegas, dan TCPI. Nah, kira-kira ini potensi tebik nih oke nggak sih kok dengan dimasukinnya MSCI Index? Ya, potensi sih menarik. Cuman kita harus perhatikan lagi, apakah dengan masuk MSCI ini, tebik itu sudah terprice in belum? Gitu. Karena kan kita bisa lihat dari bulan lalu, asing juga udah mulai ngumpulin tebik naik dari harga 2000 sampai ke 2700 kan gara-gara MSCI asingnya masuk gitu dan ternyata keluar tebiknya masuk ke MSCI, jadi sudah terprice in kalau menurut gue sih gitu. Dan kalau secara teknikal memang kelihatannya lagi koreksi. Nah, ini lagi berada di area support kuatnya nih, apakah dia ngetes trennya bakal patah ya dari uptrend jadi downtrend apa enggak
gitu. Hmm. Tapi sekarang kalau kita lihat ya sementara masih sideways ya, kayaknya 2.500 itu area support kuatnya di tebik ya, masih masih bolak-balik di situ gitu. Oke. Area support dari tebik itu 2.500 ya. Oke. Nah, Kok Kris, kalau terkait dengan bank digital nih, yang lagi hype-hype-nya nih, Kok Kris sendiri melihat potensinya di second half nih masih oke nggak sih menjadi sesuatu yang ya still hype lah di second half? eh Masih, karena Masih ya? adanya Goto nanti kan. Goto itu kan Hmm. nanti akan ngerek tuh sektoralnya mereka masuk gitu. Jadi yang apa Gojek, Topet gitu ya. Dan ini kan banyak-banyak bank digital itu kan digadang-gadangkan untuk ya mirip-mirip kayak Gojek, Topet itu masuk juga kan ke bank-bank itu gitu. Hmm. Jadinya tentu mereka akan mendrive sahamnya ya kalau GoTo-nya naik pasti yang mereka nyari nih mana juga yang sekitarannya yang mirip-mirip gitu kan untuk ikutan dibeli karena kan Hmm. mumpung lagi sektornya lagi hot gitu Hmm. dan itu juga pasti akan berdampak pada saham-saham bank digital yang ada gitu. Cuma masalahnya bank digital yang ada itu bener nggak secara isunya masuk ke situ gitu. Itu yang paling penting. Banyak kan baru sekedar rumor kayak BNBA kemarin kan, oh rumornya Shopee mau masuk gitu ya. Kita pikir udah seneng, ternyata nggak jadi kan malah jadi cacing kan kalau kita bilang kemarin Bukan gitu. naga lagi ya kok. Iya, makanya jadinya uh, ya harus ada trade plan-nya dan kalau kenapa-napa ya harus berani cut loss gitu. Resiko Hmm. pasti ada, tapi ya selama kita punya trading plan harusnya itu akan jauh lebih terjaga. Oke. Ini ada pertanyaan nih kok. Kira-kira penggunaan stochastic slow itu cocok untuk fast trading kah? Stochastic slow cocok sih sebenarnya. Stokastik lebih cocok untuk fast trading. Makanya kalau kalian mau penjelasan tentang stokastik ya, stokastik MACD, itu kalian bisa nonton di YouTube gua di Hmm. Basic Technical. Gitu. Hmm. Basic Technical itu gue jelasin mana yang lebih cocok buat short term, mana yang lebih cocok buat medium terms gitu. Dan barusan kalau nggak salah kemarin hari Sabtu gue post lagi. Jadi Hmm. kalian udah nonton basic technicalnya, kalian bisa pakai fitur screening dari TradingView. Jadi nggak usah nyari satu-satu gitu. Jadi Hmm. kalian tinggal masukin kalian butuh saham yang lagi ada sinyal buy, baik itu short term atau sinyal buy untuk medium terms, itu kalian tinggal masukin ke screeningnya TradingView, nanti muncul tuh saham-saham apa aja yang masuk sesuai dengan kriteria. Gitu. Itu gue udah bikin videonya, kalian bisa nonton di Oke, situ. jadi teman-teman bisa nonton YouTube dari Kok Kris ya, Best Stock Pick. Nanti kalian bisa search juga Ya di. search aja nama gue sih sebenarnya sih ada Ya, gitu. oke. Jangan lupa nih buat search YouTube-nya Kok Kris. Nah, Niko, ada pertanyaan lagi. Mau tanya gimana cara menghindari false breakdown dan breakup secara teknikal? Gini, false break itu baru sering muncul ketika sahamnya sideways. Hmm. Itu paling banyak muncul false break. Jadi kalian pastikan dulu saham kalian itu fasenya apa, sideways, uptrend, apa downtrend, gitu. Kalau downtrend sama sideways itu banyak tuh false breaknya. Jadi hati-hati. Mungkin kita agak sedikit nunggu dulu kalau sideways, nunggu agak sedikit benar-benar confirm baru kita masuk, gitu. Tapi kalau uptrend harusnya breaknya itu jarang yang kena false break. Makanya jadi harus tahu dulu tuh trend. Trend itu paling penting. Oke, jadi penting teman-teman buat tahu tren mana yang paling penting. Oke, kok. Tadi udah dibahas ya, konstruksi sih belum. Tadi consumer udah sedikit bahas. Kira-kira kalau konstruksi short term prospeknya gimana nih, Kok Kris? Konstruksi. Nah, nanti ada tuh di YouTube juga di rekomendasi mingguan. Hmm. Sebenarnya sih cukup menarik. Short term-nya mulai ada tanda-tanda uptrend gitu ya, small Hmm. uptrend gitu. Cuman kalau kita lihat dari 1 minggu belakangan, 7 hari trading belakangan, itu saham-saham konstruksi sebenarnya sideways, nggak kemana-mana. Itu gue juga lagi mungkin dia lagi nunggu nih ada berita apa nggak. Kalau beritanya bagus sektor konstruksinya mungkin bisa naik juga. Kalau enggak ya cenderung koreksi. Cuman memang sektor konstruksi ini udah koreksi cukup dalam. Jadi mungkin turunnya udah nggak terlalu dalam lagi. Tapi ya harus dilihat dulu. Ini kan masih sideways. Nanti kalian coba lihat deh. Itu konstruksi kelihatan kok atasnya sama bawahnya. Bolak-balik situ aja tuh dalam seminggu belakangan. Nah, kalau dia tembus ke support kuat bawahnya itu ya better nunggu dulu deh. Kalau belum punya barang nunggu dulu nanti lihat kondisi IHSG-nya kayak gimana ya. Karena mungkin kalau kalian bisa nunggu di akhir bulan ini kan gue bilang tadi turun tuh ya
akhir bulan. Nah, akhir bulan itu kalau dapat di area IHSG 58 atau 57-an, mungkin Jarum kena 57-an gitu, itu area yang cukup menarik untuk bisa belanja saham-saham pasti murah waktu itu. Jadi nggak usah tahu buru-buru. Tapi kalau nanti dia break atasnya, ya mungkin bisa masuk lagi karena berarti harusnya extend uptrend-nya lagi. Gitu. Oke, itu jawaban dari Kokris ya terkait dengan sektor konstruksi. Mungkin ini sekitar 10 menit lagi, mungkin kita akan udahin live IG hari ini karena juga udah hampir menuju 1 jam. Dan juga tadi banyak banget komen yang Kokris ke itu dong, ke Clubhouse dong, ke Clubhouse. Jadi udah ditungguin ya Kokris. Nah, ini Kokris ada pertanyaan lagi. Antam gimana nih kok kalau secara teknikal? Teknikalnya Antam ya, itu lagi di area resistance 2670. Gapnya udah mulai ketutup. Jadi kalau kita lihat harga nikelnya, kan kemarin nikel itu koreksi ya dari 18.000 udah turun lagi 17.6 kalau nggak salah tadi gue cek. Nah, itu mungkin secara short term bisa ada koreksi dulu karena kemarin naiknya kan juga nukiknya terlalu cepat dan kenceng ya. Jadi naik mungkin koreksi ya nggak bikin patah tren, cuman ada koreksi dulu mungkin ya 5-7% untuk bikin higher low-nya. Nanti kalau nikelnya naik lagi ya mungkin bisa bikin higher high-nya lagi gitu. Antam cukup menarik, cuma nunggu gitu, ngetes nanti 2670-nya resistance cukup kuat soalnya itu. Oke. Itu jawaban dari Kokris ya terkait Antam. Jadi buat yang udah punya ataupun lagi mau beli itu strateginya bisa dikira-kira nih. Nah, Kokris ada pertanyaan lagi nih. Kalau consumer goods, apakah progresnya akan sebesar banking seperti Unilever yang stuck dan apakah ICBP akan stuck juga? Oke. Kalau dibilang stuck mungkin enggak ya, karena gini. Nah, kalau dibilang stuck mungkin enggak, tapi mungkin kayak banking BCA tahun 2012 sampai 2015 gitu. BCA 2012 sampai 2015 itu nggak kemana-mana loh, 3 tahun. Sideways aja, bolak-balik di area 14.000 sampai 12.000. Tek-tok gitu. Tapi kinerjanya bagus. Labanya tambah lama tambah gede gitu. Book value-nya tambah tinggi, PR-nya turun gitu. Karena kan earnings-nya naik, harganya nggak kemana-mana gitu. Nah, sampai satu titik di 2015 mulai break gitu ya, mulai orang ngelihat oh ini kayaknya banking udah ketinggalan momen nih 2012 sampai 2015 nggak kemana-mana gitu. Di situ baru mulai jalan terus nggak berhenti sampai ke 2018 waktu itu. Nah, ini yang jadi sekarang berada di consumer gitu. Consumer kan kalau kita lihat memang naik mulu ya sampai 2018 2019 kayak udah mulai di peak-nya itu. Karena kemarin kebetulan ada krisis juga ya jadinya kebantai juga. Cuma gue bilang mungkin dia akan sideways dulu di area-area sekarang, nggak kemana-mana dulu. Mungkin ya Unilever 8.000, 5.000, 8.000, 5.000 range di situ dulu. Sembari nunggu kinerjanya bagus gitu, valuasinya mulai turun lagi, mulai terlihat murah lagi. Nah saat itu nanti baru mulai naik lagi kayak gitu. Jadi kalau dibilang secara jangka panjang akan gimana? Kita sih nggak mungkin mengatakan sekarang ini jelek, belum tentu tahun depan jelek, belum tentu 2 tahun ke depan jelek gitu. Tetap kan kita harus review lagi, kinerjanya oke nggak, sesuai ekspektasi nggak, atau bahkan lebih dari ekspektasi nggak gitu. Nah itu bisa jadi pemicu sahamnya bisa naik apa enggak gitu. Valuasi juga penting gitu. Kenapa kemarin gue suruh jual Unilever-nya? Karena ya secara dividen kan udah nggak terlalu gede gitu. Tapi kalau di 4.000 5.000 kan dividen jadi gede, yield-nya jadi lumayan bagus gitu. Nah, dengan perusahaan yang kuat seperti itu, gue sih cukup menarik untuk masuk Unilever kalau ngandelin dividen tadi. Kalau dividen kan berarti kita buat jangka panjang ya. Yes. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mengharapkan dividen, gak cuma capital gain, Unilever ini terbilang menarik ya kok. Betul. Dan pertanyaan selanjutnya nih kok Chris, seandainya kita nunggu market close, karena tadi kok Chris bilang biasanya kok Chris ini, gua nih kalau misalnya mau cut loss tuh nungguin ketika closing market gitu kan, nggak waktu lagi market berjalan gitu. Nah ternyata pada nyatanya saat market berjalan koreksinya tuh makin dalam, makin lebih dalam. Kira-kira action yang baik gimana nih kok? Ya nggak apa-apa, karena market kita kan maksimal ARB 7%. Berarti kan kita tahu potensi resiko kita satu hari itu 7%. Gitu.
Dan biasanya gini, orang pasti akan banyak nyesal kalau mereka cut loss di waktu berjalan. Kenapa? Karena biasa gini, kayak MTech support 2100 gitu ya. Pas break 2100, gue yakin semua orang nggak mau jualan dulu. Mereka nungguin tuh. Wah, turun 205, 2070, 2060, 2050, 2000 gitu ya. Break 1990. Gue yakin waktu di 1990 baru dijual gitu. Dan biasanya orang yang jual itu karena psikologinya nggak kuat gitu, nggak kuat ngelihat wah ini turun terus, padahal sebenarnya maksimal kan 7% gitu. Ternyata habis dijual sahamnya naik. Contohnya kayak waktu dibanting Januari kemarin ya, Agro sempat ke 1000, naik lagi sampai 1100 kan habis itu kan. Nah itu kan sistemnya sama, padahal sebenarnya kalau kita nunggu ya gue bisa cut loss gue 1070 kemarin, ya udah keluar di 1070 misalnya gitu. Jadinya itu adalah resiko yang harus kita terima. Daripada kita takut pada kenaikan atau penurunan, ya udah lo harus sesuai trading plan gitu. Karena menurut gue gini, kalau candle belum tutup berarti dia belum jadi. Dan bahkan kalau supportnya gue udah bikin di situ, nah gue akan nunggu candlenya jadi dulu baru bisa nentuin dia break apa enggak. Kalau dia break, ternyata breaknya udah ternyata bawah banget, turun banget, ya oke, itu memang resiko yang harus gue terima gitu. Untungnya kan kita 7% nggak kayak kripto yang bisa satu hari habis gitu kan. Nggak ada selesai-selesainya kan gitu. Jadinya ya nggak masalah gitu. Oke, untungnya kita nggak kayak kripto ya kok ya, yang nggak ada ARB ya, tahu-tahu lenyap aja duit kita ya. Bener. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi deh buat Kokris sebelum Kokris akan menuju ke clubhouse-nya ya. Oke, sebentar. Ini pertanyaannya lumayan banyak banget yang masuk. Terakhir deh, terkait, oke, sorry, aku belum close. Ini Wim gimana kok secara technical dan fundamental? Mungkin secara technical aja kok Wim yang tadi kok Chris bilang lumayan gila juga dia naiknya, signifikan. Ya, Wim technical udah break. Dari harga waktu 900 kemarin udah break. Bahkan di waktu beritanya keluar, laporan keuangannya keluar, itu sempat naik, tapi nggak kuat lama, habis itu merah lagi. Waktu dia closingnya bahkan merah, waktu di laporan keuangannya keluar. Nah, biasanya itu udah ya sell on news gitu. Karena kita lihat, itu kan laporan Q tahunan 2020 kemarin. Nah, Q1-nya itu bisa sebagus kemarin nggak? Gitu. Karena kan ada pembatasan, untuk WIM itu maksimal jualnya berapa batang rokok gitu yang bisa dijual. Jadi mereka nggak bakal bisa ngedrive jualannya tambah banyak gitu. Jadi gua rasa penjualannya di tahun ini ya kalaupun nggak turun ya sama gitu, nggak naik terlalu signifikan lah gitu untuk WIM-nya. Jadi gua rasa untuk kenaikan dari 80 sampai 1000 itu udah terlalu cukup signifikan dalam waktu 1 tahun. Sama kayak INKP. INKP di tahun 2016 sampai 18 kan naik tuh dari harga 800 sampai ke 20.000 waktu itu. Nah, waktu itu justru ketika beli di 2017 waktu dia harganya di 5.000 6.000 itu nggak ada berita apapun, nggak ada berita yang cukup bagus, itu masih estimasi. Oh, kinerjanya bakal bagus. Dan ternyata waktu peak keluar laporan keuangannya di situ titik tertingginya mulai turun waktu itu. Seiring dengan harga kertasnya juga turun kan waktu itu. Jadinya ya better kalau udah naik cukup signifikan, bantingannya tadi gue bilang akan cukup dalam, ya udah teknikalnya udah break, keluar aja dulu. Karena kita nggak tahu, mungkin WIM ini akan stabil di area 500 ya. 500, 400 sampai 600 di area-area situ. Gitu. Tapi ya selama teknikalnya belum ada tanda pembalikan arah, better hindarin dulu. Gitu. Jangan terlalu apa ya, pengen megang terlalu lama lah karena udah loss terlalu dalam, sayang buat cut loss gitu. Justru akan jauh lebih bijak kayak tadi gue bilang, cut loss dulu, nanti tampung lagi di bawah kan jauh lebih enak. Oke kok, mengakhiri IG Live hari ini, mungkin last question lagi kok. Hari ini tadi di Clubhouse yang tadi udah mulai diping-ping sama Kodoni Iya, nih mulai dengan judul lebih baik semen belanja saham atau jualan saham. Nah, kalau kata Kokris gimana? Semen kita belanja saham atau jualan? Tergantung sahamnya masing-masing. Iya Gitu. sih. Kalau sahamnya fasenya downtrend dan ternyata dia masih turun lagi, better keluar dulu sih, nampung. Karena kan gue bilang akan turun sampai akhir bulan. Jadi nampung lagi nanti di akhir bulan. Cuman yang penting untuk orang-orang tahu,
ketika dijual jangan langsung cepet-cepet beli, kan cash-nya ada. Biasanya orang tuh banyak trader pemula jual, ngelihat ada cash itu gatel, mau masuk, mau dipakai kan cash-nya gitu. Nah, mungkin kalau memang menurut kalian, oh ini perusahaan bagus gitu ya, ya udah jual aja dulu, nanti tampung lagi di bawah gitu, cash-nya dijagain gitu, jangan buru-buru dihabisin gitu. Itu akan jauh lebih wise sih sebenarnya. Jadi sebenarnya sih tradingnya itu harus lebih lebih mikir lah sebenarnya gitu. Jangan berdasarkan mood, karena gue yakin di mid sampai akhir bulan ini itu mood orang pasti bakal banyak yang apa gampang emosiannya tinggi gitu. Oke, oke. Mungkin mengakhiri IG Live hari ini, mungkin bisa aku simpulin untuk Tea with Sabrina with Kokris bahwa trading plan itu penting banget. Jangan pernah takut cut loss, karena cut loss juga penting ya kok buat Betul. para trader khususnya gitu ya. Dan juga yang kedua, pilih saham yang lagi uptrend, jangan downtrend. Dan selebihnya mungkin kalau buat teman-teman yang tadi nggak sempat nonton dan juga belum pengen tahu lebih dalam nih apa aja ilmu yang bisa Ko Chris share, nanti Ko Chris punya YouTube channel, nanti teman-teman bisa searching Chris Aprilioni di YouTube, nanti kalian juga bisa pelajarin tuh, karena aku sendiri udah lihat YouTube-nya Chris tuh enak banget buat para pemula yang mau mulai belajar terkait tadi the art of cut loss, gimana cara jual saham di ARB, masuk saham ketika arah, itu semuanya kok Chris ada bikin YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa langsung searching ke YouTube-nya. Oke, kayaknya begitu aja. Mungkin kita akan ke Clubhouse ya, Kok Chris, karena Kok Chris ini Iya. tunggu-tunggu nih artis. Oke, thank you Kok Chris buat Oke. waktunya. Nanti mungkin next time kita bakal bikin lagi next live IG bersama Kok Chris. Thank you Kok Siap. Chris. Thank you Ci Sabrina atas Ya, thank you. undangannya. Yo, bye. Bye.